Selamat pagi dan salam sejahtera di podcast BB PP MPPL Medan ini kita bertemu Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktu dalam hal untuk membahas sedikit topik pada episode ini yaitu kompetensi pengawas SMK sesuai dengan yang sudah Bapak ikutin diklat periode 6 sampai 11 April 2026. Tetapi sebelumnya kita coba akan mulai pembicaraan ini ngobrol. Saya perkenalkan dulu, saya Pak Singal Tambunan, salah satu widya suara di BBPP MPP BBL Medan. Saya pikir Bapak bisa juga memperkenalkan dulu, silakan Pak. Ya, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala saya bisa hadir dan diundang ke sini dalam pelatihan peningkatan kompetensi pengawas dan saya nama Jompi Saryandi, berasal dari Provinsi Jambi dan sudah 2-3 hari ini melaksanakan pelatihan tentang kepengawasan. Oh ya. Sedikit berbicara tentang untuk di pengawasan ini, Bapak sudah kurang lebih pengawas di SMK. Iya. Berapa lama Pak? Sudah masuki 3 tahun. Sebelumnya? Sudah masuki 3 tahun Pak. Sebelumnya Bapak sebagai guru atau kepala sekolah? Sebelumnya saya pernah menjadi wakil kepala sekolah, kemudian alhamdulillah dipercaya sebagai kepala sekolah. Kemudian alhamdulillah juga pada saat ini posisi saya sebagai pengawas sekolah. Sedikit kita ngobrol dulu ini keterkaitan dengan topik peningkatan pengawas SMK dalam hal yang sudah Bapak ikutin kurang lebih 1 minggu di BBPP MPPL Medan. Pak, kalau kita coba mereview sedikit tentang Peraturan Menteri PAN dan RB atau dengan Permendikstristek mengenai tugas utama pengawas. Kira-kira di situ kita lihat tidak terlalu banyak signifikan yang berbeda. Dalam hal seperti ini ada 4 garis besar di situ. 1, mengukur atau terlaksananya bagaimana pemimpin yang profesional, termasuk pendidik yang profesional. Dan juga di sana saya lihat membahas itu supervisi akademik dan supervisi manajerial. Hal itu juga terbahas dalam hal ini di 2026 diklat yang kita lihat. Nah Pak, kira-kira Bapak sebagai untuk pengawas, bagaimana peran pengawas Pak dalam hal untuk menyusun visi, misi, sampai tujuan pembelajaran atau tujuan satuan pendidikan yang terintegrasi dengan pembelajaran mendalam di SMK? Ya, di aturan sekarang ini bahwa pengawas itu juga sebagai pendamping, sebagai fasilitating, sebagai mentor. Nah, maka seorang pengawas harus bisa memahami situasi dan kondisi satuan pendidikan yang didampinginya. Nah, maka ketika kepala sekolah merasa harus didampingi di dalam penyusunan visi dan misi yang karena memang setiap tahun kita harus SMK itu merelevankan skill dan keahlian peserta didiknya dengan perkembangan dunia. Nah, maka di dalam proses pembelajaran ini, di dalam mengkaitkan visi dan misi yang benar-benar relevan dengan kehidupan nyata pada saat sekarang ini, nah maka disinilah peran seorang pengawas sebagai fasilitating. Nah, sebagai pendamping kepala sekolah dalam menghadapi kendala-kendala apa yang terjadi di satuan pendidikan, sehingga benar-benar mendapatkan siswanya kompetensi yang benar-benar nyata dan sesuai di lapangan kerja gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Belakangan ini semua satuan pendidikan tidak terlepas dari SMK mau tak mau diwajibkan harus memang bisa pembelajaran itu sesuai dengan PM, ya kan Pak ya? Iya. Ya. Kira-kira bagaimana peran pengawas dalam hal untuk membantu sekolah untuk melaksanakan pembelajaran mendalam di SMK?
Nah, penerapan pembelajaran mendalam di SMK itu tentu tidak terlepas dari pola pikir warga sekolah yang kita sebut dengan growth mindset. Ya. Nah, jadi di dalam diklat ini kita diajarkan tentang bagaimana cara penerapan growth mindset merubah pola pikir pimpinan dan gurunya dari pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Nah, ketika pola pikir pimpinan dengan pola pikir gurunya sudah bertumbuh, nah maka disitulah peran pengawas untuk memfasilitasi bahwa proses pembelajaran ini harus berjalan dengan baik, kemudian harus terlaksana dengan baik, maka pembelajaran mendalam ini akan diserap oleh peserta didik, kemudian ini akan menjadi pembelajaran yang bermanfaat, pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang benar-benar dia yakini sebagai sebuah keahlian yang didapatnya nanti di dunia pendidikan yang akan dibawanya ke dunia nyata, di dunia industri atau dia akan berwirausaha. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Yakin Bapak bisa akan berubah nanti ke depan ini bahwa proses pembelajaran itu sudah terintegrasi dengan pembelajaran mendalam? Yakin. Ya, terima kasih. Lalu bagaimana juga ya peran pengawas di SMK itu dalam hal pelaksanaan untuk TEFA, Teaching Factory. Sebagaimana kita ketahui, ikon dari SMK itu mampu tidaknya, tumbuh tidaknya itu terlihat dari TEFA-nya. Nah, kira-kira di sini kira-kira bagaimana Pak ya? Sebagai Bapak sebagai pengawas dalam hal ini di SMK untuk pelaksanaan TEFA, apa indikator bahwa SMK tersebut sudah melaksanakan TEFA dengan benar? Iya. Di SMK itu kan memang harusnya ada TEFA. Ya. TEFA itu sebenarnya adalah miniatur perusahaan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, jadi peserta didiknya benar-benar memiliki keahlian yang sesuai dengan standar perusahaan. Kemudian juga nanti guru-guru yang ada di satuan pendidikan itu tentu saja adalah guru-guru yang profesional di bidangnya. Nah, sehingga nanti anak-anak ini benar-benar mendapatkan keahlian, mendapatkan keterampilan yang diajar oleh pakar dan ahlinya. Nah, maka fungsi pengawas adalah menjembatani antara satuan pendidikan dengan dunia usaha agar peserta didik ini bisa diterima di lapangan kerja atau di dunia industri dan dunia usaha. Nah, maka peran pengawas itu adalah sebagai jembatan. Nah, bukti atau indikatornya bahwa pembelajaran TEFA itu berjalan dengan baik atau berhasil, maka banyaknya peserta didik yang terserap di dunia usaha dan dunia industri itu adalah salah satu indikator yang bisa dikatakan bahwa TEFA itu adalah berhasil. Oh gitu ya Pak ya. Ya. Tapi maaf ya Pak ya sedikit. Kalau kita coba review sedikit. Kepala-kepala sekolah itu paham tentang teori TEFA, Teaching Factory, tapi jiwa marwah dari untuk TEFA itu termasuk kewirausahaannya itu kurang paham. Itu Pak ya. Nah, kira-kira bagaimana prosedur Bapak sebagai pengawas dalam hal membina kepala SMK terkait pengelolaan pada unit produksi atau kewirausahaan di sekolah? Ya. Di kepengawasan itu sifat kita pengawas itu adalah sebagai pendamping, sebagai fasilitator atau sebagai mentoring. Nah, maka di awalnya kita melihat visi dan misi satuan pendidikan itu, kemudian kita coba dulu telaah. Kita telaah visi dan misinya, apakah visi dan misi yang ada di sekolah ini sesuai atau relevan dengan kompetensi yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Nah, maka kalau seandainya belum relevan, maka perlu kita telaah, kita review, dan kita robah visi misinya. Nah, tentu saja ini bisa terlaksana dengan kepala sekolah yang memiliki growth mindset. Ya. Nah,
Kalau ini sudah pas, ini sudah klop antara pengawas dengan kepala sekolah, nah maka ini akan berjalan dengan baik bahwa sekolah ini membentuk siswa untuk siap pakai di dunia usaha dan dunia industri. Nah maka kepala sekolah mau tidak mau harus mampu menjembati hal-hal yang seperti ini. Nah sehingga kepala sekolah pun juga harus meninggalkan pola pikir lama bahwa dia adalah seorang manajer, tetapi juga dia harus sebagai seorang CEO di dalam bagaimana dia merancang sekolah itu kita anggap seperti perusahaan, dia bisa mendidik SDM-nya, dia bisa menjual produknya yang ada di situ, kemudian juga dia bisa menjalin kerjasama dengan dunia usaha, dengan dunia industri. Nah maka perlu perubahan pola pikir seorang pimpinan, Pak. Ya, terima kasih Pak. Tadi saya dengar tentang CEO. Istilah sekarang ya. Iya. Oke. Kalau kita coba menyinggung ke CEO, setiap sekolah tadi udah Bapak coba sebutkan selalu terpampang visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Tetapi Pak, di visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan ini kadang sering itu hanya seremonial, terpampang di depan saja ya. Artinya target daripada tujuan pendidikan itu bisa kita coba lihat Bapak sebagai pengawas berapa persen sih bisa tercapai, kan begitu ya. Ya. Nah, lalu keterkaitan tadi nanti di situ setelah mungkin RTL-nya ke depan, Bapak itu coba merubah growth mindset para kepala sekolah itu bagaimana supaya itu di tujuan pendidikan itu khususnya integrasi dengan PM itu dengan CEO itu akan terlaksana dengan baik. Yakin Pak ya? Ya, yakin. Oke. Kemudian kira-kira di sini ada yang terakhir. Apa ya kira tantangan atau kesulitan dalam hal untuk mengimplementasikan atau menfollow up kegiatan tersebut sesuai dengan yang kita coba ngobrol ini Pak ke depan. Apa tantangannya? Ya, tantangan seorang pengawas itu di dalam pendampingan satuan pendidikan itu adalah yang pertama itu adalah pola pikir kepala sekolah. Kemudian keterbukaan itu sangat penting bagi seorang pengawas, keterbukaan kepala sekolah dalam menghadapi permasalahan di sekolah. Yang namanya pengawas itu adalah pendamping, tentu seorang yang didamping itu mau didampingi dan menyampaikan permasalahan apa yang perlu diselesaikan secara bersama-sama. Nah, maka di situ pengawas bisa melihat perannya di mana. Apakah dia sebagai pendamping, apakah dia sebagai coaching, apakah dia sebagai facilitating. Nah, kalau seandainya kepala sekolah menghadapi hambatan atau kepala sekolah menghadapi kendala, nah maka posisi pengawas di sini adalah sebagai fasilitator. Nah, contohnya juga seperti ini. Misal ada sebuah SMK yang siswanya sudah mampu menghasilkan produk kue. Nah, tetapi kepala sekolah ini terkendala bagaimana cara memasarkan. Nah, sementara pengawas ini mungkin punya link ke supermarket atau ke tempat-tempat penjualan kue. Nah, maka fungsi pengawas di sini adalah sebagai facilitating. Nah, maka pengawas bisa memfasilitasi satuan pendidikan yang menghasilkan produk, kemudian sebuah minimarket yang bisa menjual produk. Nah, maka di sini akan terjadi antara link dan match antara pembuat dengan penjual. Nah, disinilah peran pengawas. Nah, tentu saja ini adalah bentuk kerjasama yang nyata yang perlu dijalin oleh dunia pendidikan dengan dunia industri atau dunia usaha. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan terakhir. Kurang lebih Bapak sudah mengikuti diklat periode 6 sampai 11 April 2026 di BB, PP, MPP, BBL Medan. Kira-kira dari inti kesimpulan ini, apa kira-kira dampak atau manfaatnya setelah pelatihan ini yang Bapak rasakan, kemudian bagaimana dengan action rencana tindak lanjut ke depan, ya. Dan
bagaimana untuk dengan fasilitator yang mendampingi Bapak kurang lebih 1 minggu atau melatih di BBPPM PPBL Medan ini, Pak? Ya, sekali lagi saya sampaikan saya sangat bersyukur dan berterima kasih telah diundang sebagai peserta di BBP MPV BBL Medan, dan saya pikir selama saya mengikuti Diklat 6 sampai 11 2026 ini saya mendapatkan fasilitator yang benar-benar orang-orang yang kompeten di bidangnya. Nah, sehingga seperti pembelajaran mendalam, grow mindset, pembahasan tentang visi dan misi, bagaimana cara mentelaah, cara merevisi dan membuat sebuah visi misi yang baru dan apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini saya merasa mendapatkan ilmu yang mungkin yang saat ini perlu disebarkan di daerah-daerah binaan saya, bahwa tantangan masa depan seperti ini. Nah, maka kita harus melakukan telaah, review visi misi kita agar relevan dengan dunia nyata yang saat sekarang ini. Kemudian saya yakin bahwa teman-teman yang lain juga di dalam satu kelas dengan saya atau peserta semua ini mendapatkan sebuah pengetahuan dan ilmu yang mungkin selama ini yang mereka butuhkan, dan ini bisa terjawab dan terlihat di dalam ruangan kelas kami bahwa oh seperti ini Bu, oh seperti ini Pak. Jadi mereka baru tahu sekarang bahwa untuk melakukan sesuatu itu perlu langkah-langkah, perlu trik agar suatu pimpinan merasa tidak tersinggung di dalam mendampinginya. Kemudian kita bisa menggolkan apa yang kita inginkan. Nah, alhamdulillah di Diklat ini kami mendapatkan semuanya seperti itu Pak. Dan mungkin saran ya Pak, saran bagi saya, kegiatan ini mungkin perlu diperpanjang Pak, sehingga nanti pengawas-pengawas yang lain yang mungkin saat ini belum terpanggil itu bisa mendapatkan ilmu dengan pengetahuan yang seperti yang kami dapatkan saat ini Pak. Oke, setelah Bapak balik dari sini, dari BBPPM PBBL Medan ini, rencana tindak lanjutnya seperti tadi gimana Pak? Ya, jadi di dalam kelas ini kami diberikan contoh-contoh pelaksanaan RTL tindak lanjut. Ya. Nah, maka ini akan kami telaah sesuai dengan kondisi kami di lapangan, kondisi sekolah kami di lapangan. Maka saya nyatakan tadi ini sangat bermanfaat bagi kami, dan ini nanti akan kami terapkan di sekolah-sekolah binaan kami gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Baik, mungkin cukup sekian. Yep. Episode kali ini pembicaraan tentang peningkatan kompetensi pengawas sekolah. Ya, kita sudah saling mendengar, ngobrol sedikit. Terima kasih atas diluangkan waktunya, Pak. Sebagai masukan atau topik yang ingin mungkin kita bahas berikutnya, bila ada mungkin yang lebih dalam, silakan kontak kami atau boleh melalui WA atau email. Bila dibutuhkan, kami siap melayani sampai dengan baik. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak.